Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita kali ini belajar grammar. Pelajaran ketiga, the simple past tense. Simple past tense ini sebenarnya merujuk pada sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan formnya kita bisa lihat bentuk positif menggunakan form subject, I, you, they, we, he, she, it, kemudian verb to. Ingat ya, pakainya verb to. Contohnya, you work, I studied, I slept, dan sebagainya. Kemudian bentuk negatifnya, formnya adalah subject, kemudian pakai did. Nah, karena dia past tense, pakainya did bukan do. Did, kemudian not, kemudian verb one. Nah, di sini udah ada contohnya. You didn't work, you did not work, you didn't eat, I didn't eat, she didn't eat, dan sebagainya. Sedangkan bentuk interrogatifnya, kata tanya, pakai did, kemudian subject, kemudian pakai verb one. Contohnya, did you work? Did you eat? Oke. Kemudian untuk negatif interrogatif, kata tanya negatif pakainya did not, kemudian subject, kemudian pakai verb one. Did is not used with was and were. Artinya apa? Kalau sudah pakai was atau were, dia nggak pakai did lagi, karena was dan were itu sudah bentuk lampau dari am, are, atau is. Contohnya, she was not busy. Jadi nggak pakai did lagi. You were not busy. Nah, sama kayak interrogatifnya juga. Kalau udah pakai was, sudah pakai were, tidak pakai did lagi. Begitupun sebaliknya, kalau sudah pakai did, tidak pakai was dan were, karena dua-duanya itu sama-sama lampau. Kemudian, di sini ada penggunaan. Yang pertama, the simple past tense is used for an action whose time is not given but occupied a period of time now terminates. Maksudnya apa? Jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau pada periode waktu tertentu. Misalnya 5 tahun lalu, gitu, 3 tahun lalu, pokoknya sudah berlalu gitu masanya. Yang kedua, occur at a moment in a period of time now terminate, atau menyatakan beberapa saat yang lalu. Misalnya semalam, ya kan, semalam, atau tadi jam 5 misalnya. This may be expressed grammatically. TS itu time of speaking. Time of speakingnya adalah saat time of speaking atau saat kita menyatakan sesuatu, perbuatannya itu sudah terjadi, sudah selesai. Jadi pakainya simple past tense. Oke. Di sini ada contoh. Contoh tadi kan dibilang dia tuh occupied a period of time now terminate. Beberapa periode tertentu sudah terjadi. Contohnya, he worked in that bank for 4 years. Jadi sudah 4 tahun dia bekerja di situ. But he doesn't work there now. Tapi itu kan lampau, sudah terjadi, sudah selesai. Jadi sekarang pada time of speaking, TS ini time of speaking, dia itu nggak kerja di situ lagi, nggak kerja di bank itu lagi. Sedangkan yang contoh yang kedua, contohnya, my grandmother once saw Queen Victoria. Jadi beberapa saat lalu pernah terjadi gitu. Ya, kayak my grandmother pernah sekali itu melihat Queen Victoria, sekarang nggak pernah lagi, sekali itu aja gitu. Pada momen itu aja, pada momen tertentu. Kemudian yang kedua, the simple past tense is also used for past habit. Maksudnya apa? Habit itu kan kebiasaan. Jadi itu sesuatu yang terjadi berkali-kali, tapi di masa lampau. Contohnya, he always carried an umbrella. Dia biasanya tuh bawa payung gitu. Dulu tuh kebiasaannya tuh dia sering membawa payung di masa lampau begitu. Yang kedua, they never drank coffee. Dia tuh nggak pernah lo minum kopi gitu. Dulu di masa lampau berkali-kali nggak pernah. Kemudian yang ketiga, the simple past tense in a regular verb is formed by adding ed to the infinitive. Jadi kalau di simple past tense itu kan menggunakan verb to. Nah, kalau bentuknya regular, dia tinggal ditambah ed aja di belakang. Kalau bentuknya kata kerja yang beraturan, regular verb. Contohnya study jadi studied, ditambah ed kan. Fly jadi flied, try tried, simplify simplified, identify identified. Oke? Nah, sedangkan kalau dia itu bentuk kata kerja yang di belakangnya ada huruf vokal setelah itu ada huruf y, ya kan? Sebelumnya ada huruf vokal, contohnya obey. Nah, ini tidak ada pergantian ya, langsung saja dia obeyed, langsung ditambah ed belakang. Nah, di garis bawahnya adalah sebelum
huruf Y itu adalah huruf vokal. Oke. Ini bentuk regular. Kemudian bentuk regular juga kalau dia itu when a verb of one syllable has one vowel and ends in a single consonant, this consonant a double before ed. Jadi kalau bentuk verbnya itu satu syllable with one vowel dengan satu huruf vokal dan diakhiri dengan single consonant, satu huruf konsonan, maka hurufnya itu di double. Huruf terakhirnya itu di double. Kayak stop jadinya stopped, drop jadi dropped, clap jadi clapped, beg jadi big, fop jadi fopped. Sorry, the pronounce is wrong. Oke, yang terakhir, verb of two more syllable. Kalau dia ada dua syllable, was last syllable contains only one vowel. Sedangkan sedangkan silabel yang kedua itu hanya memiliki satu huruf vokal dan juga single consonant. Double this consonant in the stress falls on the last syllable. Sama kayak tadi juga. Intinya dia kalau silabelnya dua, terdiri dari dua silabel dan silabel yang terakhir itu, yang kedua itu huruf vokalnya cuma satu. Maka konsonan terakhirnya di double. Jadi admit, yang awalnya admit jadi admitted. Jadi dua T-nya. Prefer jadi preferred. Transfer jadi transferred dan lain-lainnya. Control jadi controlled. Kemudian yang nomor 4, the simple past tense in irregular verb must be learned. The list of irregular verb will be found in lesson 12. Sedangkan bentuk past tense dari kata kerja yang tidak beraturan in irregular verb itu harus ya lihat kamus ataupun akan kita temukan di lesson 12. Oke. Di sini ada bentuk dari short answer to question untuk simple past tense. Pertanyaannya, did you go? Short answer-nya yes, I did. No, he didn't. Atau kalau mau jawab complete bisa yes, I went. No, I didn't go. Tetap pakai, kalau dia bentuk yang positif pakai kata kerja kedua. Karena di sini go verbnya, maka kata kerja kedua dari go adalah went. Maka jawabnya yes, I went. Sedangkan kalau tidak, itu kan maksudnya adalah negatif kan? Bentuk kalimat negatif maka digunakan verb one. No, I didn't go. Di sini ada exercise. Yang pertama, supply the correct form of the past tense of to be as in the example. We were good friends for many years. The door of the office was open. Jadi ini intinya kalian letakkan was atau were yang mana yang suitable. Contoh, we were. Kalau we pakainya were, bukan was. Yang pakai was apa? She, he, it, ya kan? She, he, it, I. Kalau we itu untuk you, we itu sudah ada di sini ya. Nah, we, you, they itu pakai were, sedangkan I, she, he, it pakainya was. Langsung aja kita jawab. Nomor 1, both windows were closed. Nah, kenapa pakai were di sini sedangkan windows itu seems like it gitu ya kan? Karena Windows ini bentuknya jamak ya, maka dia bisa dibilang they jadinya kan. Jadi pakainya were. Kemudian Revi ini kan cewek ke cowok lah dia kan, pakainya was. He was Revi, he atau she was. He and his sister ini bentuknya dua berarti kan they, berarti pakainya were. We were, udah jelas banget. I was, jelas banget. There were a lot of students absent from class yesterday. They are, kan students tuh banyak dia bentuknya kan. Kemudian the wind last night was very strong. The wind, it. The exercise in the last lesson were easy. Ini jelas banget nih bentuknya adalah jamak, banyak. Mungkin dia bisa diartikan kayak they gitulah. Karena mereka kayak banyak gitu. Kalau yang ini, supply the past tense from the verbs in parentheses. We work in our garden all day yesterday. Ini gampang. Yang di dalam kurung ini kita ganti jadi bentuk past tense. Work bentuk jamak, bentuk lampaunya, bentuk past tense-nya, bentuk past-nya adalah work, tinggal ditambah id. Kayak listen jadinya listened, talked, wanted, live jadinya apa? Live lah, lived. Pakai id, pakai d doang.
expected, last, arrived, watched. Ini udah gampang lah ya. Kemudian change the following past tense statement ini bentuk pernyataan ke question, bentuk pertanyaan, dari pernyataan ke pertanyaan, beginning with the question word in parentheses. Umar arrived at 10 o'clock. Nah, yang di dalam kurung what time, tinggal ditambah aja di depan. What time did Umar arrive at 10 o'clock? Menurut aku 10 o'clock-nya dihapus aja karena ini udah menjawab nggak sih? What time did Umar arrive? Pada waktu kapan Umar saat tiba gitu kan? They sold their home last week. Jadi when did they sell their home? Nah, pakainya sell, sold ini bentuk past tense dari sell. Sell, sold, menjual. Kapan mereka menjual rumah gitu? Terus dijawab they sold their home last week. What time did the meeting begin? Meetingnya mulai jam berapa? Nah, kemudian dikit lagi kita usahakan jawab semua. The ticket cost $3. How much did the ticket cost? Nah, berapa harga tiketnya? Gitu. Kemudian he paid for the car by check. How did he pay for the car? In which row did they sit? Ini paid jadi pay ya. Paid ini kan bentuk kedua verb 2. Verb 1-nya adalah pay. Kemudian yang nomor 5, they sat. Sat ini verb 1-nya adalah sit. Jadi in which row did they sit? He spoke to them in Arabic. In what language did he speak? Spoke verb 2, verb 1-nya adalah speak. Bahasa apa yang dia gunakan gitu pada mereka? The meeting last 2 hours. How long did the meeting last? He went to Egypt to see some friend. Why did he go? When ini verb 2 dari go. Jadi why did he go to Egypt? Nomor 9, they ate lunch in the school cafeteria. Where did they eat? Karena ate verb 2 dari eat. Di mana mereka makan di sekolah? Di mana mereka makan siang? Mereka makan siang di kafeteria sekolah. You mentioned it to him 3 or 4 times. How many times did you mention it to him? Berapa kali kau mengatakannya padanya? Okay. We answered all the questions. Mohon maaf banyak banget yang salah pronouns-nya atau artinya atau penjelasannya. See you when I see you.